Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kita PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah respon. Saya belum bisa ngomong, kan minimalnya kan 4 yang kita harapkan. Nah dari itu 1 sudah respon, 1 sedang direview, yang 2 belum respon. Jadi kita harus ada pendekatan. Dari tim Asia apa Eropa? Sementara masih Eropa kemarin. Iya, enggak, yang kita kirim semuanya ke Eropa, belum yang Asia. Pada bulan Juli yang akan datang ada pagelaran Piala Presiden. Nah ini menarik teman-teman, karena ini berbeda di antara Piala Presiden sebelumnya. Karena Pak Erik sudah bilang itu rencananya akan sedikit berubah dengan menyertakan peserta dari luar, di mana klub-klub ini yang akan diundang itu berisi pemain-pemain nasional kita, ya, pemain-pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Nah ini bagusnya. Mungkin ini pertama kali ya, bahkan pertama kali menurut saya ya, ketika harus datang, di mana banyak pemain-pemain kita kan, kalau bisa dilihat ada Jai Itses bermain dengan Venezia, banyak oleh Romani, Marcelino di Oxford, ya ada Sandy Walsh, ya, di Mikelen, yang kemudian pindah ke Yokohama Mariners. Jadi Yokohama ini kan di Liga Jepang. Ya banyak ya, kalau ada Ivar tampil di Utrecht U21, ya, kemudian Tom Hae di Almere, kemudian Calvin Verdong di NEC Nijmegen, Mes Hilgers ada di Twente, ada Eliano Reinders di Pax Wall, Dean James yang sedang diurus naturalisasi dia, itu bermain di Go Ahead Eagles, ya banyak lah, termasuk Joy Polupesi, tentunya bermain di Lommel di Liga Belgia. Dan kita akan menantikan siapa yang akan diundang. Indonesia unjuk gigi di kancah sepak bola dunia. Presiden Prabowo dan Erick Thohir tangani langsung Piala Presiden. Targetkan Piala Dunia 2026. Indonesia semakin menunjukkan taringnya di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Dalam gebrakan besar yang mengguncang Asia Tenggara, Presiden Prabowo Subianto turun langsung menangani pengembangan tim nasional Indonesia bersama Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini mengejutkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, yang tak menyangka bahwa pemimpin tertinggi Indonesia begitu serius dalam membangun sepak bola nasional. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian dunia adalah penyelenggaraan Piala Presiden 2025. Sebuah turnamen sepak bola bergengsi yang kali ini melibatkan tim-tim elit dari Eropa. Ajang ini tidak hanya menjadi panggung bagi klub-klub terbaik tanah air untuk unjuk kemampuan, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana sepak bola Indonesia mampu bersaing di level internasional. Ambisi besar, Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dalam berbagai kesempatan. Presiden Prabowo menegaskan tekadnya untuk membawa Indonesia ke pentas dunia. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk menanamkan standar sepak bola profesional di Indonesia agar sejajar dengan negara-negara maju. Sepak bola adalah olahraga yang dicintai rakyat. Ini bukan hanya soal permainan, tetapi juga kebanggaan bangsa. Kita ingin bendera Indonesia berkibar di ajang Piala Dunia 2026, ujar Prabowo dalam sebuah wawancara. Erick Thohir, yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia olahraga internasional, turut mendukung visi besar ini dengan kebijakan strategis yang diterapkan di PSSI. Salah satu langkah nyata adalah mempercepat program naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa serta memperkuat pembinaan usia muda melalui akademi-akademi elit yang bekerja sama dengan klub-klub besar dunia. Piala Presiden 2025, panggung uji coba tim Garuda. Piala Presiden kali ini tidak hanya diikuti oleh klub-klub besar dari Liga 1 Indonesia, tetapi juga menghadirkan tim-tim dari Eropa, seperti AC Milan, Borussia Dortmund, dan Ajax Amsterdam.
Kehadiran mereka di Indonesia menjadi bukti bahwa sepak bola tanah air mulai diperhitungkan di mata dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menyambut baik inisiatif ini sebagai ajang uji coba bagi para pemain Garuda. Ia optimistis bahwa melalui pertandingan melawan klub-klub Eropa, pemain Indonesia dapat meningkatkan mental bertanding dan kualitas permainan mereka. Bermain melawan tim-tim besar akan memberikan pengalaman berharga bagi para pemain. Ini adalah langkah maju bagi sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Reaksi negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Vietnam terkejut. Gebrakan Indonesia ini membuat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam terkejut. Selama ini, mereka dikenal lebih unggul dalam peringkat FIFA dibanding Indonesia. Namun, dengan adanya dukungan langsung dari Presiden Prabowo dan Erick Thohir, mereka kini melihat Indonesia sebagai ancaman baru di kancah sepak bola Asia Tenggara. Media Malaysia bahkan menyoroti bagaimana Indonesia begitu serius dalam pengelolaan sepak bola. Berbeda dengan negara mereka yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pembinaan pemain muda. Sementara itu, Vietnam, yang selama ini menjadi rival berat Indonesia, mulai waspada dengan perkembangan pesat yang terjadi di tanah air. Kesimpulan, Indonesia menuju era baru sepak bola dunia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, infrastruktur yang semakin berkembang, dan strategi yang tepat, Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju level sepak bola dunia. Piala Presiden 2025 menjadi awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026, dan dunia kini mulai melihat Indonesia sebagai kekuatan baru dalam sepak bola. Apakah mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 akan menjadi kenyataan? Dengan tekad yang kuat dan dukungan penuh dari berbagai pihak, impian itu kini bukan lagi sekadar angan-angan.